Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur tentunya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih membangkitkan kita dari kematian, membangunkan kita dari tidur, kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hadir memakmurkan rumah-rumah Allah, yang kesemuanya itu kita berharap mudah-mudahan akan menjadi catatan amal terbaik kita. Amin ya di Allah. penghujung hayat kita, di penghujung pengembaraan kita di dunia ini. Amin ya. Karena Bagan Batu, Bagan Senembah, Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia ini bukan kampung kita, Insyaallah. bukan kampung kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu hanya tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Masya Allah. Itu dia. Jadi di penghujung hayat kita ini harus ada investasi akhirat. Jangan semua waktu hidup kita ini kita peruntukkan untuk memperbanyak investasi dunia sehingga mengabaikan investasi akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diawali dengan bangkit di sepertiga malam tadi, yang kita ikuti dengan pelaksanaan sholat tahajud, witir, kemudian tasbih, kemudian dengan bismillah kita langkahkan kaki menuju masjid ini, yang ditutup nanti dengan sholat sunat Isra 2 rakaat. Semuanya mudah-mudahan akan menjadi catatan amal terbaik kita, Amin. dimasukkan dalam inventarisasi amal kita, yang nantinya insya Allah akan kita bawa tatkala kita kembali ke darul akhirah. Amin ya Allah. Berselawat tentunya kita persembahkan pula buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat buat baginda Rasul kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dan akan mendapatkan pengakuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Benar kita yang hidup di akhir zaman, kita yang dilahirkan setelah jauh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, benar kita ini pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke dalam surganya Allah insyaallah tanpa hisab, tanpa mizan. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang pelaksanaan salat sunat Isra yang insyaallah pukul 6.25. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini dia. Saya akan coba menggarisbawahi kalimat hayatan thayyibah, hidup yang baik menurut Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah atau dalam bahasa kita disebut dengan kehidupan yang baik itu tidak diukur dari seberapa besar dan seberapa banyak harta yang kita miliki hari ini.
Kehidupan yang baik juga tidak dilihat dari seberapa tinggi peradaban sebuah bangsa. Karena kalau kehidupan yang baik itu dilihat dari peradaban yang tinggi, maka bangsa-bangsa Spanyol, Cordoba dan bangsa-bangsa Eropa lah yang memiliki peradaban yang jauh lebih baik dari peradaban umat kita. Tapi ternyata ukuran hayatan thayyibah menurut para ulama tidak dilihat dari seberapa tinggi jabatan, tidak dilihat dari seberapa banyak kekayaan, dan tidak dilihat dari seberapa cantik peradaban. Beberapa ulama, diantaranya Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian Imam Asbahani rahimahullah menukilkan beberapa kriteria dari kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Imam Asbahani mengatakan di antara indikator dari hayatan thayyibah itu adalah investasi akhirat. Orang yang menyediakan waktunya yang banyak untuk investasi akhirat. Nah, ini dia. Ini barangkali kalau kita bawa dalam kehidupan kita secara pribadi, kita dapat menilai, dapat melihat apakah hidup kita ini memang sudah hayatan thayyibah. Karena indikatornya orang yang hayatan thayyibah itu dari 24 jam perputaran waktu, investasi akhiratnya jauh lebih banyak ketimbang dari investasi akhirat dunia. Meskipun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhirat ka'annaka tamutu ghadan." Berbuatlah, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi beramallah kamu, beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Ada keseimbangan di sana. Tapi Imam Asbahani mengatakan indikator dari hayatan thayyibah itu dilihat dari investasi akhiratnya jauh lebih besar. Artinya apa? Apapun aktivitas yang kita lakukan, meskipun itu aktivitas kehidupan duniawi, haruslah dilandasi lillahi ta'ala. Itu investasi akhirat. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Investasi akhiratnya mana? Lillahi ta'ala. Itu investasi akhirat. Hidup mati, bekerja di ladang, bekerja di pasar, bekerja di kantor, apapun aktivitas kita yang kita niatkan lillahi ta'ala, itu dia masuk dalam kategori investasi akhirat. Tapi kalau kita bekerja untuk mencari dunia semata-mata, maka kita tidak akan mendapatkan investasi akhirat itu sendiri. Karena apa? Karena orang yang tujuan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang disebut dengan hamba Allah yang abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau kita lihat dari ukuran umur, ada yang sudah 50, 60, 70, bahkan sudah menjelang maghrib, bahkan sudah mendekati lewat maghrib umur tadi. Kalau lihat dari umurnya Rasulullah 63 tahun. 63 tahun itu ada memang orang yang diberi oleh Allah Ta'ala umur panjang, 70, 80, 90 tahun. Tapi ingat, tatkala kita sudah berumur lanjut usia, untuk beribadah itu sudah mengalami penurunan dia. Kenapa? Untuk bangkit di tengah malam sudah tak mampu lagi. Bayangkan aja kita ya hari ini umurnya 50 tahun aja sudah diberi Allah Ta'ala penyakit apa? Asam urat. Cobalah duduk tahayat awal, tahayat akhir itu kalau tak bengkok duduknya.
Udah serba salah itu kalau mau duduk tawaruk itu Pak Khalifah. Mau duduk tawaruk itu kalau kita di rumah suluk, kalau nak duduk tawaruk itu ya Allah menderitanya badan itu. Awak mau duduk tawaruk tapi asam urat. Jadi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, investasi akhirat ini penting. Karena apa? Karena itulah dia saldo yang nantinya nak kita bawa. Kalau hari ini kita di handphone kita itu mungkin Ustaz Kusiman punya tuh apa SMS banking. Berapa duit masuk, berapa duit keluar itu tahu kita tuh. Oh, masuk bulan ini masuk 10 juta. Itu investasi dunia yang tak pernah akan kita bawa tatkala kita kembali. Begitu dibenamkan di liang lahat kita selesailah itu. Bertanyalah anak-anak sama omaknya, "Mak, berapa tabungan ayah di bank, Mak?" "Mak, itu mobil Alphard itu aku punya ya, Mak. Mak, itu kebun yang di Salak itu untuk aku ya, Mak." Mulai. Makanya benar boleh kita memperbanyak saldo tabungan duniawi, tapi jangan sampai tabungan saldo duniawi itu membuat kita putus mata rantai kita dengan kehidupan ukhrawi. Karena apa? Karena hidup ini tidak akan lama. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, dunia tempat tinggal, akhirat tempat meninggal, akhirat itu tempat tinggal. Hari ini kita berada di atas tanah, insya Allah besok lusa kita akan dibenamkan orang dalam tanah, dilapah lagi. Awak kadang-kadang kalau nengok menguburkan jenazah itu maksiat hati. Udah di tanah, dimasukkan dalam tanah, diuruk, dibijak-bijak lagi tu. Ilah kocam lah maksiat. Kacau lah Ustaz. Udah dimasuk, diuruk dalam tanah tu. Tijak. Mana yang kurang padat dipadatkan lagi. Tidak tahu awak di bawah tu. Tak tahu kita di bawah tuh, dipijak dia lagi tuh. Ya Allah. Berakhir ketenaran, berakhir popularitas. Yang dulu dipanggil ustaz tak ada cita tu deh. Yang dipanggil ulama selesai, yang dipanggil pejabat lewat, yang dipanggil gubernur hancur lewat. Sebutan orang apa? Almarhum. Lebih hebat ayam lagi. Ayam itu walaupun dah jadi sate, orang sebut sate ayam. Dah jadi opor ayam. Dah jadi rendang ayam. Manusia begitulah masuk tanah, tak ada lagi disebut Ustaz Said Khairuddin. Mana beliau tu? Dah tinggal dah. Almarhum. Tidak disebut orang lagi nama awak yang S2, S3, S4, S teler, S pokat, S campur hilang. Paling kata Ustaz Darsono, ila hadratin Nabi almarhum Ustaz Said Khairuddin. Selesai. Itulah dia yang dapat kita lagi. Tapi bayangkan kalau seandainya kita tak punya investasi akhirat sama sekali. Insyaallah. Nongol kita 1 malam, 2 malam, 3 subuh, 4 subuh muncul di namanya itu. Itu dia. Ini investasi akhirat. Kalau kita tak punya investasi akhirat, yakin dan percayalah tatkala kita balik kampung. Ini saya yakin dan percaya ini udah punya ancang-ancang nak balik kampung. Saya dah 2 tahun tak bisa pulang ke Tanjung Balai Karimun karena kapal tak jalan karena si corona. Kita sudah punya perencanaan nih, Ustaz Cipto nak balik ke Kisaran, tabungan Penopan, modalnya sudah dipersiapkan. Udah kita persiapkan. Bang Ali nak balik ke Kubu, udah punya persiapan. Ustaz Darsono begitu juga. Persiapannya jangan sampai nanti balik kampung sengsara. Awak balik kampung dari rantauan, balik ke rumah, balik kampung numpang makan pula rumah tetangga, rumah saudara. Kan aneh itu. Jadi kita nak balik kampung, kita harus punya bekal. Paling tidak sampai di kampung nanti kita tidak ditanya mungkar dan nangkir, marah buka, kita tak tahu jawabannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali sekelumit mutiara hikmah mengingatkan kita semua dan mengajak kita semua untuk tetap memperbaiki diri,
Karena kita dilahirkan bukanlah jadi orang baik, tapi jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan meridai setiap langkah kaki ayunan tangan kita, dan semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan terbaik amal kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu